Ikuti kami pemuda berjalan menjawab, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melihat pemuda-pemuda sekarang, ya bahkan bukan pemuda saja, yang dewasa juga adalah sebagian. Entah ini dari kebiasaan atau tidak, tapi kalau setelah subuh itu apa ya? Maunya ngantuk toh. Ngantuk, pokoknya ya ngantuk toh. Sebetulnya dalam Islam itu eh, tidur setelah subuh itu hukumnya seperti apa, atau berefek bagaimana pada si pelaku lah, si tedung pelaku. Perlu diketahui bersama dulu, saya jelaskan model atau tidur yang ada di 5 macam. Yang pertama, an-naumu khamsatu anwa'in. Tidur itu ada 5 macam. Yang pertama, wa huwa an-naumu ba'dal fajar. Tidur setelah fajar itu kalau istilah sekarang tidur setelah subuh. Yurisul waflah wal ghailulah. Itu bisa menyebabkan atau mewariskan lupa. Orang yang melakukan atau mengerjakan tidur setelah subuh itu dapat mewariskan lupa. Kemudian wail ghailulah. Apa tidur ghailulah itu? Tidur ghailulah itu tidur di waktu duha, sekitaran jam 6 atau jam 7. Maka apa konsekuensi orang yang tidur di waktu duha? Itu bisa mewariskan fakir. Bisa mewariskan fakir. Kemudian tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur di waktu istiwa, hampir duhur, perkiraan setengah 12. Konsekuensi bila orang yang melakukan tidur qailulah bisa mewariskan kaya. Ada keterangan lagi bisa menyebabkan pintar. Ada keterangan seperti itu. Kemudian tidur kailulah, ada ghailulah, ada kailulah, ada kailulah. Pakai kaf. Ya, pakai kaf, bil kaf. Kalau kailulah, apa kailulah? Tidur setelah asar, ba'dal asar. Tidur setelah sholat asar itu bisa menyebabkan orang itu gila. Keterangannya seperti itu. Kemudian tidur failulah. Apa tidur failulah? Tidur failulah itu tidur di waktu maghrib. Setelah sholat maghrib, dia tidur. Kemudian konsekuensi bila orang melakukan seperti itu bisa mewariskan fitnah. Akan terjadi fitnah-fitnah yang akan terjadi pada dirinya. Ada sebuah cerita, Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya tidur ketika setelah sholat subuh itu akan terjadi pembagian rezeki ketika waktu itu. Kemudian ada anaknya tidur ketika waktu setelah subuh, maka beliau atau menegurnya dengan teguran, hei bangun, kamu nanti tidak akan kebagian rezeki. Ada seperti itu. Karena waktu setelah subuh itu waktu pembagian rezeki, dibagikannya rezeki oleh Allah. Bila tidur ketika itu, maka menyebabkan tidak mendapatkan kebahagiaan rezeki yang sudah diberikan. Kemudian hendaknya bagi pelajar, khususnya bagi orang-orang, bagi santri, bagi yang masih menuntut ilmu, hendaknya tidaklah untuk melakukan tidur setelah subuh, karena bisa menyebabkan bodoh. Keterangan seperti itu saya dapatkan dari guru saya. Jadi kesimpulannya, tidur yang positif yang semuanya ada 5 itu hanya koilulah toh. Qailullah. Hanya koilulah menyebabkan pintar, dan tambahan dari saya itu akan menyebabkan gampang untuk bertahajud kan. Ada penjelasan seperti itu juga. Tapi secara kesimpulan, semua yang telah dijelaskan itu berarti walaupun tidak memiliki hukum haram ataupun yang lain, tapi memiliki efek negatif. Efek negatif. Efek negatif, khususnya tadi yang ditanyakan yang
setelah subuh, maka efeknya adalah yurisul fakro. Fakro. Salah satu dari atau dari cerita tadi itu bisa menyebabkan kefakiran. Jadi masuk akal ya, orang-orang Madura dulu kalau ucapan sesepuh dulu, cek tedung kulaku sekena takut icol pe aja, itu kan hanya bahasa lain dari Bahasa. kitab itu. Ya, bahasa lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Allah